Kus, keserakahan nggak ada. Bunda itu sekarang asal ada baju satu yang dipakai, ada nasi sehari 3 piring udah cukup. Anak sekolah, kemudian anak yatim terpenuhi, karena Bunda kebetulan ada 350 yatim di gunung dari 4 lokasi. Kemudian ada juga mahasiswi yang penghafal Al-Quran yang Bunda suka berikan ini apa namanya donasinya, membantu sedikit-sedikit. Dan Bunda sekarang tuh menguliahkan 5 anak 2, menantu 1, kemudian keponakan 3. Jadi Bunda nguliahan itu anak 2, menantu 1, keponakan berarti 6. Dan Bunda sekarang juga kuliah lagi. Jadi Bunda nguliahin 6 anak dan Bunda kuliah sendiri. Nah, bagaimana cara mencari rezeki dari Allah? Bunda nggak pernah memikirkan besok itu takut nggak punya duit, nggak pernah. Ketika hari ini punya uang 1 juta, harus dikasih, ada yang butuh 1 juta, ya udah kasih 1 juta. Bodoh amat deh. Terus kemana lagi duitnya? Kagak ada, bodoh. Besok sudah ada lagi ganti 10 juta gitu. Jadi kalau kita berbagi dengan anak yatim, itulah udah menjadikan keyakinan tidak akan pernah Allah itu miskinkan kita. Jadi Bunda tuh nggak punya tabungan banyak gitu. Karena uang Bunda itu, apalah seorang dosen itu bukan pengusaha kan. Sama seperti guru, cuman bedanya kalau dosen itu kan di mahasiswa. Berkahnya dari mana Bunda? Allah nggak ngerti berikan rezeki dari mana aja. Alhamdulillah sekarang Bunda menguliahkan 6 itu sudah semester 5 dan mau hampir selesai. Dan mahasiswa IKI juga ada yang Bunda bantu gitu. Sedikit-sedikit alhamdulillah udah pada ada yang udah jadi sarjana, pulang gitu ya kampungnya gitu. Nah luar biasa lah pokoknya kita berbagi itu nggak akan pernah mengurangi rezeki yang Allah berikan semampunya. Jadi prinsip Bunda, hidup bermanfaat untuk orang lain. Kita nggak bisa sedekah dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pikiran, dan dengan senyuman. Tetapi kita ketika berbagi, jangan pernah mengingat-ingat orang itu akan membagi juga dengan kita. Jadi prinsipnya kalau kita menanam kebaikan di tempat A, jangan pernah mengharapkan panen di tempat A. Lupakan. Barangkali Allah berikan panen di tempat Z, R, S, M, N, O, P, W, I gitu. Jadi Bunda berprinsip mati nggak bawa duit. Tapi duit gimana yang bisa dibawa? Mati. Mati nggak bawa harta. Tapi harta yang bagaimana yang bisa dibawa? Mati, nemenin mati. Karena kita belum merasakan gimana dahsyatnya di alam kubur itu, ketakutan di alam kubur. Sekarang kita masih hidup, kemana-mana masih ketemu orang, ketemu sono sini, happy, enak gitu, dinikmati. Tapi ketika sudah meninggal dunia, terhimpit dengan tanah sendirian. Dan cuma dibungkus kain kapan, nanti mulut kita tidak akan bisa berbicara, tangan juga udah tidak ada kekuatan, karena sudah dimatikan oleh Allah, diambil ruhnya. Maka yang akan menjawab adalah amal. Nah, amal yang seperti apa yang Allah terima? Sholat yang mana yang Allah terima? Ngaji yang mana yang Allah terima? Sodakoh yang mana? Ilmu yang mana yang diamalkan yang Allah terima? Betul-betul dasar dari keikhlasan itu. Apakah nanti kita ketika meninggal dunia itu tidak merasa malu kepada Allah gitu? Allah berikan kenikmatan yang banyak. Fabi ayyi ala yurabbikuma tukadziban. Ketika kita menghadap Allah saat sakaratul maut, tetesan air mata penyesalan. Nah, jangan sampai begitu gitu loh. Jadi levelnya Bunda itu sekarang udah pasrah aja. Mau hidup, mau mati, hari ini, besok, minggu ini, udah terserah Allah aja dah. Yang penting setiap hari cari celah kebaikan. Itu Bun. Ya, Masya Allah ya. Kita semua murah meriah. Prinsipnya murah meriah Bun. Prinsipnya murah meriah. Iya betul. Bu Teh Yani mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bunda. Silakan Teh Yani. Silakan Bun. Kayaknya Bunda sudah begitu banyak ininya ya yang kiprahnya itu udah berapa tahun gitu ya, berpuluh-puluh tahun berkecimpung di dunia mengajar dan juga justru dengan Al-Quran ini malah Bunda bisa jalan-jalan kemana-mana ya Bunda ya. Benar. Masya Allah ya. Bahkan bukan hanya jalan-jalan. Alhamdulillah Bunda umroh itu 4 kali itu semuanya diumrohkan sama jamaah itu. Bunda pergi haji itu dihajikan. Sampai ada 2 orang yang mau menghajikan Bunda itu. Dari mana? Dari Quran. Makanya Bunda suka meresapi gitu, merenung kembali. Kata almarhum Bapak Tutima jadi guru ngaji wenya.
Nggak apa-apa nggak jadi polisi, nggak apa-apa nggak jadi dokter. Kan bapak mau orang kampung, nggak bisa nguliahin mahal-mahal. Udah tuh cuma jadi guru ngaji aja ya. Nah itu, Bunda pikir guru ngaji yang seperti apa di era milenial seperti ini. Jadi guru ngaji yang berwawasan tinggi, guru ngaji yang apa namanya mengetahui bagaimana fenomena-fenomena di masyarakat, guru ngaji yang bukan hanya membaca orang lain, tapi guru ngaji yang bisa membaca figur diri sendiri untuk menjadi contoh kepada orang lain. Karena sebagai figur itu kan akan menjadi contoh ya. Maka kita harus berusaha. Artinya bahwa tadi dengan prinsip bahwa kita harus mencari ilmu sampai ke kita di liang lahat gitu ya. Artinya pengembangan diri kita tuh nggak akan merasa cukup ketika kita udah istilahnya udah ada S3, bahkan sekarang lagi S3 lagi gitu kan. Terus ini kan ya dikembangkan terus ya pengembangan diri kita ya. Ini ada pertanyaan dari Fitri nih. Bagaimana caranya memberi semangat ke anak-anak untuk mau rajin belajar? Nggak males gitu loh Bu untuk sekolah dan mengejar masa depannya katanya gitu. Oke. Pertanyaannya bagus, dari Bunda dulu ya. Mungkin nanti Bunda ini nambahin sama Bunda Hasrat. Kalau dari Bunda sendiri, berikan pendidikan kepada anak itu keyakinan, kepercayaan diri. Kemudian self confidence itu sangat penting ya. Berikan selalu motivasi dan figur atau idola. Anak ini mengidolakan siapa? Maka kita harus sering-sering untuk menceritakan orang-orang sukses kepada anak kita. Orang-orang sukses di bidang ini. Kamu mau nggak seperti figur ini, seperti si A? Nah, kumpulan figur profil si A ini banyak diceritakan. Kenapa dia sampai biasa sukses sampai seperti itu? Apa proses yang ditempuh supaya menjadi orang seperti ini? Nah, nanti ketika kita menggembleng anak itu, ayo katanya mau jadi kayak itu, nggak bisa dong kalau kayak malas begini kayak itu. Nah, ada satu yang dijadikan sebagai figur penguatan orang sukses yang menjadikan dia ingin sukses seperti dia. Jadi kalau Bunda begitu, kalau Bunda dulu figurnya siapa? Jangan sampai kaget ya. Yang jadi figur Bunda itu siapa? Dorce Gamalama dan Kiai Haji Zainuddin MZ. Dua figur yang sangat Bunda suka itu. Kenapa Bunda kok ke Dorce Gamalama? Bunda nggak lihat beliau itu dari kekurangannya, justru Bunda melihat dari kelebihannya. Waktu kecil itu, waktu SD kenal Dorce Gamalama itu, waktu Aneka Karya Safari di TVRI. Wah, Bunda nggak ngerti kan waktu kecil itu beliau transgender, nggak ngerti. Cuman Dorce Gamalama itu Bunda sebut nih, maaf, dia itu artis yang serba bisa. Ngelawak bisa, nyanyi bisa, nge-MC bisa, semuanya, semua lagu bisa. Karena Bunda masih kecil gitu ya, dan dulu tuh Aneka Karya Safari itu aneh. Ada orang serba bisa. Bunda melihat sosoknya, sosok serba bisa ya, tuh tertanam. Saya juga pengen jadi orang serba bisa deh kalau gitu. Yang kedua, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu guru Bunda. Kenapa Bunda suka? Karena Bunda setiap pagi, Bunda kalau tugas sebelum berangkat sekolah itu, tugas Bunda tuh ngepel, nyapu, buang sampah. Sambil ngepel dari ujung ke ujung itu rumah, Bunda itu suka nyetel MZ. Itu tahun 88 sedang booming-boomingnya Bapak almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu. Kan dai sejuta umat. Yang Bunda rasakan itu bahasanya tuh tertutur, itu kata-katanya tersusun rapi, retorika banget. Aduh, semua agama menyukai, semuanya agama itu suka, dan kata-katanya itu sangat santun, masuk akal, tidak jelimet, sederhana, tapi pas gitu, simple. Nah, maka Bunda menggabungkan, kalau dalam ceramah saya akan seperti MZ, dan saya mau jadi penceramah kondang. Itu waktu kelas 4 SD apa kelas 6 Bunda ngomong, saya mau jadi penceramah kondang. Karena figur yang suka dilihat. Dan saya mau jadi orang serba bisa tuh kayak artis itu. Jadi walaupun kita lihat orang itu dari sisi kekurangannya, jangan melihat orang tuh hanya dari sisi negatifnya, sisi dari kekurangannya. Tapi barangkali bisa diambil sisi baiknya, karena kita juga kan gak sempurna.
Bunda Tuti bolehlah bagus di karir ini, tapi di masalah keluarga jangan dicontoh, misalkan begitu, ya. Bunda Tuti boleh di sini kelebihannya, kurangnya di sini, jangan dicontoh kekurangannya. Seperti itulah. Jadi kita mengcompare sosok yang akan kita jadikan figur menjadi motivasi dan inspiring kepada anak siapa dari sekarang terus diceritakan. Karena Bunda dulu sering mencari profil-profil kayak jadi suka mengoleksi MZ itu. Aduh, ini judulnya apa nih ceramahnya gitu. Jadi Bunda suka ada ciri khasnya itu, beliau tuh kalau bicara tak gitu. Nggak pakai muter lihat enggak gitu. Itu yang Bunda. Karena Bunda kalau ceramah kok kalimatnya begini karena Bunda figurnya itu MZ sebagai idola Bunda. Gitu. Karena kan kita figur yang paling utama idola kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita mempraktekkan kepada anak mau jadi sosok siapa? Ya, jadi dan Bunda yang paling utama adalah dalam kesantunan Bunda, figur yang paling utama adalah almarhum ayah Bunda, karena ayah Bunda itu orangnya sangat santun, sangat tawadu. Jadi itulah semangat yang diberikan kepada anak, ada figur yang menjadikan dia termotivasi, terinspiring gitu ya Fitri ya. Bun, gimana caranya menyemangati diri sendiri selalu positive thinking terhadap anak-anak? Pertanyaannya mudah, jawabannya gampang. Itu Nita, Bunda. Kanita, ya Allah Kanita. Kanita apa kabar? Ya Allah Bunda, gimana caranya menyemangati diri sendiri? Kepada diri sendirinya untuk selalu positive thinking terhadap anak-anak. Pertama, jangan pernah merasa memiliki. Kalau kita tidak merasa memiliki, kita akan lepas plong. Yang kedua, titipkan yang Allah berikan kepada kita, amanah itu kembalikan kepada Allah. Hanya dititipkan kepada Allah. Ya, Bunda nggak lupa Kanita. Maklum lagi nyerocos, jadinya Kanita kan. Masya Allah. Minta maaf boleh Kanita ya Allah. Jadi kalau kita terlalu khawatir anak begini anak begitu, kita harus cukup mendidik anak, pondasi kepada anak di dalam rumah dulu. Karena anak itu dekat dengan ibu, al-ummu madrasatul ula. Jadi anak harus sering-sering kita ajak bicara, ajak ngobrol, kita menjadi ibu yang baik, menjadi pendengar yang baik. Sesibuk apapun, utamakan anak itu harus ketika bercerita itu harus kita dengarkan. Karena dunia anak itu adalah dunia cerita. Dan kita harus sering bercerita, mendengarkan cerita anak itu. Jangan nggak penting. Nggak boleh kayak gitu ya. Nanti anak itu mencari solusi di luar, curhatnya keluar. Jadi sama ibunya nggak percaya. Kalau anak tidak percaya kepada ibu, ibu juga nggak percaya kepada anak. Jadi sama-sama tidak ada kepercayaan. Sedangkan membangun kepercayaan itu sulit dari diri, keyakinan. Berikan kepercayaan kepada anak. Jangan terlalu khawatir. Anak juga tahu mana yang baik, mana yang benar. Terus kita setetes. Nasihat kepada anak di zaman sekarang tuh nggak begini, nggak bisa. Sedikit dirangkul, dipeluk, nih kedengar. Kalau bangunin tidur, mau sholat, jangan, bangun, anak-anak bangun, nggak bangun, keplak. Nah, udah mulai tangan, walaupun kepada ujung kaki, plak, ujung kaki. Bukan begitu. Gunakan di situ, mainkan ilmu jiwa anak. Bangun tidur, nyalakan lampu, assalamualaikum, deketi anak, diusap kepalanya, ke kupingnya. Anak mama yang pinter, yang ganteng, udah azan loh, sholat subuh ya, mama duluan ya nak ya. Mama selesai sholat qobliyah, kamu udah bangun ya nak ya, mama tunggu ya. Dipeluk, dicium. Kalau bisa cium sampai dia bangun, cium terus, cowok. Anak-anak kita, bayi-bayi kita ngandung apa sih? Sampai anaknya geli sendiri, mama cium aja terus, bangun nggak usah dengar omongan, sentuhan, touch itu betul-betul akan merasa kepada anak. Akhirnya kan anaknya mau peluk, udah peluk, udah cepetan bangun. Mama sholat duluan ya, mama udah wudu nih, cepetan. Begitu cukup. Ya kan Nita ya. Jadi kalau kita merasa khawatir, negatif kepada anak, maka kita akan ada penyakit khawatir itu, fobia. Nah, bagaimana supaya positif?
Ya Allah, saya titipkan anak saya kepadamu, saya sudah ajarkan, selepasnya tawakal kepada Allah. Saujratna kumabrehna welah, arek itu mau begini, mau begono, saya mau udah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan yang kita ajarkan, dengan yang kita berikan, pasrahin aja sama Allah. Ntar juga suatu saat, karena itu ujian. Hari ini anak kita belum kelihatan kehebatannya. Jangan nunggu menuntut anak hari ini hebat di mata kita. Next time, 20 tahun yang akan datang, anak kita akan jadi seperti apa. Jangan mengharapkan anak baik hari ini. Anak kita bandel, nakal, berbohong, biar aja. Itu fitrahnya normal, nggak apa-apa. Karena itu pas fase-fase begitu akan dijalin lagi pas remaja. Berbohong, membangkang, membantah, nyerocos, nggak sama kita bentak-bentak, misalkan gimana gitu ya. Ngeyel, nyebelin, itu nikmati. Jangan dijadikan masalah. Justru jadikan sebagai sumber inspiring buat kita, gimana nih caranya. Oh, anak kita berarti fasenya sedang ini, fasenya sedang ini, fasenya sedang ini. Kita juga dulu begitu. Enggak langsung pengen 100% soleh, ya harus baik, enggak. Anak ini begini, begitu, biar aja. Namanya juga anak, mau diapain? Masaknya begitu. Itu dinikmati, karena ketika dia nanti udah punya istri, nggak akan lagi kelihatan kebandelan anak, kenakalan anak, keceriaan anak, kejengkelan anak. Itu akan menjadi bayangan kita dan menjadi memori kita, album di dalam hati dan pikiran kita. Nanti kita punya cerita. Kalau anak kita nggak ada sedikit negatifnya, nggak ada cerita, mulus-mulus, ya Allah. Nanti kalau anak udah hebat, nah, kamu tahu nggak, nak? Ya Allah, nak, kamu tuh kalau lihat nama nih, ya Allah, 3 tulang. Sekarang kamu jadi begini, ya Allah. Nah, itu, oke? Kita aja Kanita ya. Ya Allah. Jangan takut, anak jadi tidak siapa-siapa, tidak menjadi apa-apa, jangan takut. Udah kita apa lagi nih? Masya Allah, Bunda ya. Kayaknya kalau kita mau ngikutin acara sama Bunda tuh kayaknya nggak ada ininya deh. Apa? Gitu ya, apalagi aduh nggak ada, kangen banget sama Bunda. Waktu. Amin, karena Bunda mungkin nyerocos ya. Sebentar Bunda ambil dulu dari tripodnya. Mungkin karena Bunda nyerocos kali ya. Nah, Bunda yang simpel-simpel aja, jawabannya juga yang reality life aja gitu, nggak keluar dari jauh-jauh. Iya, Mas. Ya begitu aja yang Bunda rasakan gitu. Iya, Mas Allah. Dari Bunda diambil dari segi keilmuan, Bunda ramu. Jadi seperti itulah jawabannya gitu, ya. Jadi nggak usah kita ngebebanin kepada anak dan khawatir, duh anak saya belum begini, duh anak orang lain udah begitu. Nggak usah banding-banding anak kita sama orang lain, nggak penting. Anak kita terima kekurangan dan kelebihannya. Emang segini anak kita, terus kalau anak kita begini kenapa masalah buat lo? Emang kenapa kalau anak saya gagal, kalau saya mendidik anak gagal, terus kenapa? Anak saya juga sukses, nggak menjadikan saya jadi sombong. Ya memang hidup itu ada gagal, ada sukses, ada gagal, ada sukses. Tanamkan kepada anak. Nah, kalau kamu lagi gagal, sabar, terus berusaha. Kalau kamu lagi sukses, bersyukur, lanjutkan kesuksesan kamu. Kalau udah jadi orang sukses, berbagi diri ke orang yang kurang beruntung, yang belum sukses. Ajarkan orang supaya sukses seperti kamu. Begitu kalau anak kita belum sukses, curhat ibu sama ibu. Kamu anaknya udah sukses belum? Belum. Emang definisi sukses itu apa? Minder kemana-mana. Ih, aku mah gak mau ngomongin anak dah. Soalnya anak aku mah belum jadi apa-apa, belum bisa apa-apa. Enggak, harus bangga sama anak. Anak kita mau bagus, mau jelek, mau apapun yang terjadi, kejelekan, keburukan, kebobrokan, kehancuran, itu anak kita, darah daging kita. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Barangkali today dia hancur, next time dia paling unggul. Dan belum tentu anak kita hari ini unggul, next time dengan berputarnya waktu. Bisa jadi anak yang kurang beruntung. Maka kita harus menerima itu, siapkan mental anak untuk menerima kegagalan, menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang sukses. Itu tuh. Ibu itu ternyata komunikasi yang efektif. Ibu bapak itu harus banyak berkomunikasi. Terus kasih support. Nah, hari ini kamu belum dapat, tenang. Doa itu tidak ada yang tidak diijabah sama Allah. Tenang nak, tenang nak, tenang. Udah berarti Allah kasih kesempatan. Begini dulu kita, tenang aja nak, tenang. Kamu kalau gagal hari ini, kesuksesan yang tertunda, berikan motivasi. Jangan suka anak itu
diberikan cacian, makian, hinaan, dan dibanding-bandingkan. Kamu nih payah ya, tuh anak orang mah, anak orang nggak tahu dalemannya gimana sampai sukses. Perjuangannya tinggal nyawa itu. Kita melihat cuma tinggal kayaknya kenyataannya yang penting. Iya betul. Ya, semangatin aja anak kita mah. Saya mah nggak peduli anak saya gimana, terima aja takdir. Saujratna seadanya anak kita, udah dorong, tenang, sabar, maju terus nak, tenang, sabar, maju terus nak, tenang aja nak, tenang. Kata-kata dari ibu itu menenangkan anak, itu akan menjadi ketenangan batin buat anak. Tenang sayang, tenang aja, tenang, tenang aja. Tapi tenang-tenang kita berdoa kepada Allah tiap malam. Khususkan untuk anak kita, jangan tenang-tenang di mulut kita juga, padahal mah nggak ada dia nangis sendiri sih. Nah, kalau kamu tahu ternyata aku tuh nggak tenang, nah. Jangan nangis doang, sujud, sholat hajat, minta sama Allah, hatamkan Quran, minumkan sama anak kita. Nah ini doa hatam Quran, air mukjizat Al-Quran nih, minum nak, mudah-mudahan kau sukses, kau sukses dunia akhirat, tercapai segala keinginanmu, dimudahkan urusan. Gitu nah bunda, kalau saya sama anak gitu, gak pernah menuntut anak jadi apa. Saya prinsip kepada anak, nak, mama tidak akan pernah minta ijazah sama kamu. Karena yang mama butuhkan kamu jadi anak yang be a good boy, be a good girl. Udah cukup buat mama. Nggak pernah saya minta ijazah sama anak. Artinya tidak usah anak kita harus menjadi yang terbaik seantero dunia, nggak usah. Anak udah mau sholat, udah mau kerja, udah mau belajar, udah mau ngaji, udah jadi anak yang santun, ngerti tanggung jawab diri sendiri, udah bersyukur di zaman sekarang begitu. Bagi saya kan beda-beda prinsipnya ya. Ada yang idealis sekali, ada. Nah kalau saya orangnya nggak idealis, rock and roll. Emak yang rock and roll, saya mah nanamkan sama anak tuh bebas, biar dia fitrahnya gimana, biar dia tahu sendiri di lapangan. Nggak pernah saya emang menekan anak, nggak pernah. Tapi saya membimbing, mengarahkan dengan logika, sering diskusi, pelukan, makan bareng, diskusi, jauh di mata, dekat di hati, terus kita doakan. Karena anak zaman sekarang juga diintilin mamanya juga sebel, nggak mau, udah gede maya. Nah kita gimana meraih anak ya? Halimah aja begitu sekarang. Ya, silakan Bun, ada lagi yang mau ditanyakan? Masya Allah, udah jam berapa nih? Makanya Bun. Iya makanya. Mungkin kita selesaikan acara kita ngobras hari ini ya. Siap. Masya Allah, Masya Allah. Bun, buat pantun lagi boleh ya? Boleh. Ayo teman-teman dengarkan semuanya, ada pantun lagi nih dari Uni Hasrat. Lewat nih ya, bertamasya ke Pulau Sulawesi. Cakep. Tahun depan kita jalan dong ke Australia. Amin. Emang masih pada berkenan kalau Bunda kesini lagi? Dong, kami ucapkan terima kasih. Masya Allah, amin sama-sama. Kehadiran di acara ngobras hari ini. Amin. Adain lagi next time, please katanya. Oh, Masya Allah. Pada waktunya hari ini nggak bisa balas apa-apa pada Tuti ya. Dan amin. Terima kasih Zakila Bunda. Terima kasih kepada sobat ngobras hari ini, walaupun saya nebeng di IG live-nya Bunda. Jangan lupa Bunda nanti di save ya. Siap. Ya, save di IG Di TV save, ya. di Jangan lupa. Siap. Nanti Insya Allah di save. kita bisa share ke tempat lain. Insya Allah nanti kita bisa nonton lagi gitu Bu. Amin. Itu aja ya acara hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, ada yang salah dari Uni Hasrat dan Teh Yani. Oh keren. Pokoknya acaranya keren. Ngobrasnya keren, didukung banget sama Bunda. Nanti kalau ada lagi ngobras, kasih ya pelayannya ke Bunda, biar Bunda ada apa namanya, kasih ke share ke jamaah yang lain. Ya Allah, banyak yang minta lagi, katanya adain lagi. Masya Allah, banyak permintaan tuh. Ayo nih Bunda Hasrat, ayo, banyak yang minta nih Bunda Yani, ayo. Masya Allah. Tunggu ya, ngobras. Amin. Sesuai dengan ini aja permintaan bintang tamu kita, maunya apa, hari apa kita ikutin. Kayak hari ini kita ngikutin. Amin. Yang sangat-sangat padat merayap, kayak traffic jam, tapi sekarang udah nggak.
Karena ada Keren, Sutomo. keren, keren, keren. Selamat, selamat, selamat. Ngobrasnya Pak sukses hari ini, Masya Allah. Chef. Sama Amin, amin. Insya Allah di semuanya. save. Terima kasih banyak Bunda Yani, Bunda Hasra. Sekali lagi sayangku semuanya, teman-teman. Terima kasih Salam yang udah gabung. kami. Amin. Dari Australia, selamat melaksanakan tugas kembali dari Sydney. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi suatu saat ya. Bunda dari Indonesia mewakili teman-teman juga mengucapkan terima kasih. Semoga suatu saat bisa bersilaturahmi lagi ke Sydney, Australia. Insya Allah ya. Kalau Allah mengizinkan, masih ada umur dan kita sehat dan sudah normal kembali dari COVID-19. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yuk. Maaf lahir. Assalamualaikum. Masya Allah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sukses selalu ya. Sehat selalu Bunda Yani. Salam untuk semua yang ada di sana. Bunda Hasrat. Salam untuk semua ya. Oke, Masya Allah. Bunda akhiri hari ini live-nya. Terima kasih yang sudah gabung. Sekali lagi sampai ketemu lagi di Ngobras. Ngobrol bareng Uni Hasrat dan Teh Yani di Sydney, Australia. Masya Allah ya, keren, keren.